ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini makan snacknya cukup menarik ya, kebab ya. Itu belakang makan kebab tuh. Antum sendiri berarti. Subhanallah, anak bergembira udah, Masya Allah. Wah, panitianya roh ini, ya, Masya Allah, baik banget hari ini. Ternyata sendiri dia, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas bab ad-dinu yusrun. Agama adalah mudah, mudah adalah agama. Gimana itu? Yang benar mana? Atau dua-duanya benar? Berarti kalau yang nggak mudah bukan agama gitu. Agama adalah mudah, itu kan? Ad-dinu yusrun, agama adalah mudah. Coba dibalik. Mudah adalah agama, benar nggak? Berarti kalau yang nggak mudah bukan agama, gimana jawabannya? Nggak bisa. Nih, laisa hunaka talazum, berarti gini, agama adalah mudah dan mudah itu bagian dari agama, benar nggak? Agama bagian dari kemudahan, benar nggak itu? Yang benar, agama itu mudah dan mudah itu bagian daripada agama. Nah, ini bukan filsafat. Antum jangan takut. Ini bukan filsafat. Mengkaitkan antara muqaddimah dengan natijah. Itu. Kalau dalam masalah pelajaran kata orang mantek, anak nggak pernah belajar mantek juga. Iya. Yeah. Segala sesuatu itu ketika kita bicara ada muqaddimah. Kemudian ada isi, ada natijah. Contoh, 1 tambah 1 natijahnya apa? 2, logis. Itu. Baik. Kita sudah sepakat ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kenapa? Dibandingkan dengan agama lainnya, dan memang dari jati diri agama itu sendiri mudah. Hisaluddin, yaitu apa? Ajaran agama itu mudah semua.
Kita hitung sekarang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu diekspresikan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu orang lain, karena dulu Nabi Musa itu tobatnya bunuh diri. Ya coba kalau bunuh diri habis karyawan IHBS. Anak yang rugi nggak dapat karyawan. Gitu. Bahkan sholat aja 50 waktu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu. Bahkan ada di antara mereka itu taubat dengan membakar jarinya. Ya. Apalagi nikah Yahudi itu kalau sudah cerai nggak boleh kawin. Nggak boleh mencerai ini. Nasrani nggak boleh menceraikan, Yahudi boleh cerai nggak boleh kawin lagi, Islam boleh cerai boleh kawin. Nah, kan enak. Maksudnya gini loh. Nasrani itu nggak boleh menceraikan istrinya, apapun keadaannya, seperti Lady Diana dulu itu kan. Sampai Yahudi boleh menceraikan, setelah cerai nggak boleh kawin lagi dengan laki-laki itu. Nah kita boleh cerai, boleh kawin, boleh rujuk, masya Allah. Itu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis mu'allaq yang diturunkan Imam Al-Bukhari. Saya jelaskan dulu hadis mu'allaq. Ada hadis yang sering berulang di pendengaran kita, yaitu mu'allaq, mu'dhal, mursal, munqati. Ini secara umum jenis hadis dhaif. Tetapi bisa aja sahih. Kalau mu'allaq ini ada data mausul yang sangat bisa dibenarkan sanadnya. Ini yang dilakukan, ini yang ditradisikan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya semua mu'allaqnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu adalah sahih. Nah, hadis ini diriwayatkan secara mausul di banyak kitab. Walaupun di sini mu'allaq. Ya, Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan secara mausul. Nanti kita akan sampaikan dari berapa 10 sahabat, coba bayangin. Hadis ini masya Allah diriwayatkan, syahidnya itu banyak sekali. Itu mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Hadis yang sanadnya dari awal itu digugurkan lebih daripada 1-2 rawi, itu mu'allaq. Kalau gugurnya di akhir itu namanya mursal. Kalau gugurnya di tengah itu namanya munqati. Tapi kalau gugurnya itu lebih dari 2 berturut-turut itu namanya mu'dhal. Itu bedanya. Nah, hadis ini dibaca dulu Ustaz Fauzi, baru kita bedah mausulnya. Di sini mu'allaqnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Babun ad-dinu yusr wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Imam Al-Bukhari menggugurkan semua. Qaulun Nabi mubasyarah. Hatta sahabatnya enggak disebutin. Masya Allah. Jadi mirip seperti bab. Tapi beliau mengklaim qaulun Nabi. Dan enggak mungkin Imam Al-Bukhari memasukkan qaulun Nabi yang tidak sahih di dalam sahihnya. Makanya saya hafal hadis sahih 200.000.
Kemudian saya peras menjadi Al-Jami'us Sahih. Makanya semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu sahih, dan tidak semua hadis yang sahih ada di dalam Sahih Bukhari. Karena banyak, 200.000. Makanya ada Al-Allamah Abu Syekh mengatakan, saya hafal Sahih Bukhari Muslim, tidak pernah menghafal Sahih Bukhari Muslim. Coba baik. Apa laduni? Ilmu laduni? Ngaweruh, ngawulo? Tidak. Ternyata Al-Allamah Abu Syekh ini hafal Musnad Ahmad. Dan semua hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu ada di Musnad. Tapi tidak sebaliknya, semua Musnad ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Meskipun sahih. Enggak ada di dalam Sahih Bukhari, enggak ada di dalam Sahih Muslim. Makanya di sana ada istilah Al-Mustadrak. Kenapa? Hadis itu ditemukan oleh Imam Al-Hakim sahih menurut syarat Sahih Bukhari Muslim. Tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim di dalam sahihnya terutama, atau tidak disahihkan. Tolong dicamkan. Tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari atau tidak disahihkan. Tetapi ala syartihima. Makanya kadang-kadang ala syartihima, ala syartihi, ala syarti Bukhari Muslim atau syartihima. Taib. Ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatus samha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili dengan teks sanad. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Masya Allah. Gimana Ustaz? Yang Ustaz Kebab, gimana? Antum bawa kitab enggak? Ustaz? Keb? Matruk. Masya Allah. Ajib, matruk. Lakin at-ta'am la yatruk. Masya Allah. Ajib. هذا شيء عجيب ما شاء الله عجيب. والله هذا لكن ما شاء الله perlu diteliti ini. Ya. Kenapa buku bisa tertinggal tapi makanan tidak? Ini perlu penelitian. Lidbang, mana Lidbang? Ini ya, Masya Allah. Taib. Nah, Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, beliau memiliki Al-Mu'jamul Kabir, Al-Wasit, Al-Saghir. Beliau meriwayatkan dari Husain bin Ishaq At-Tustari, dari Tustur. Haddatsana Hisham ibn Amr, haddatsana Sadaqah ibn Khalid, haddatsana Utsman ibn Abi Atika, an Ali bin Yazid, an Al-Qasim, an Abi Umamah. Kata beliau, marra bi baiti Utsman, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa marra bi baiti Utsman. Rasulullah keluar ngelewatin rumahnya Utsman ibnu Mad'un. Siapa dia? Saudara sesusuan. Faqama ala babil bait, dia berdiri di depan pintunya. Faqala ma laki ya Kuhailah, ya Kuhailah mutabadzila. Masya Allah. Ada apa istri Abu Umamah ini ditegur? Kuhailah, ya, sedikit koholnya, celaknya, enggak dandan, rungsep kayak ibu-ibu. Kalau di rumah, tapi kalau keluar, masya Allah, kelemis. Seperti kata pepatah Arab, fil kharij ghazalun wa fil baiti kirdun. Gitu. Ada sahih wala? Ada qirdun fil baiti wa ghazalun fil syari'i. Nah, tapi ibu sono agak ke timur dikit. Ini sama ditemukan Rasulullah, istrinya Abu Darda. Ya, enggak dandan, lusuh, ya. Pakaiannya juga